Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Ilmi Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-25, penulis menyebutkan bab bayan syirki wa khatarihi, bab penjelasan tentang syirik dan bahayanya. Bab penjelasan tentang syirik dan bahaya-bahaya syirik. Setelah beliau menyebutkan tentang tauhid, beliau menyebutkan tentang bahaya-bahaya syirik, ya. Bahwasanya syirik tersebut banyak dampak buruknya. Kata beliau, "I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepada engkau. Anna syirka billahi a'zamul muharramat, bahwasannya syirik kepada Allah adalah perkara haram yang paling besar. Wa huwa azlamuz zulmi, dan juga syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim. Wa su'u adabin ma'a rabbil alamin, dan syirik merupakan su'u adab, buruknya adab, jeleknya adab terhadap Rabbul Alamin. Wa hadmun lirrububiyyah wa tanaqqusun lil ilahiyah. Ya. Antum perhatikan ya ikhwan, kalau kita mau melihat disebutkan oleh penulis buku ini, syirik adalah perkara yang haram. Dari sekian perkara yang haram, syirik digolongkan adalah perkara yang paling besar keharamannya, ya, paling besar. A'zam al-muharramat. Ini juga berdasarkan dalil, ya, berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Rasul menyebutkan yang pertama kali adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Juga dalam hadis, ya, Nabi SAW juga mengatakan ketika ditanya tentang ayyudzan bin a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan atau membuat tandingan bagi Allah dalam kondisi dialah Allah yang menciptakan engkau. Juga disebutkan di sini a'zamuz zulmi atau azlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar, ya. Dan juga su'u adab. Syirik adalah bentuk buruknya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan, walaupun dia punya tata krama sopan sesama manusia, namun pada hakikatnya dia adalah orang yang buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadmun lirrububiyyah, dan juga syirik
merupakan hadm, lirububiyah, perusak atau pencemar rububiyah. Wa tanakkusun lil ilahiyah, dan juga syirik dianggap sebagai tanakkus, ya, tindakan meremehkan uluhiyah, merendahkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu mengotori rububiyah dan merendahkan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Walihada, oleh karena ini, ja'alallahu asyirka dzanban la yughfaru. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla menjadikan syirik itu dzanban la yughfaru, dosa yang tidak diampuni. Jadi syirik digolongkan sebagai dosa yang tidak diampuni. Wa ja'ala sahibahu minal khalidina finnar. Serta Allah jadikan pelakunya termasuk orang yang kekal dalam neraka. Ini juga dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran nanti beberapa ayat disebutkan oleh penulis. Wa harrama alaihil jannah. Serta Allah haramkan bagi dia surga. Wa ahbata a'malahu wa afsadaha. Dan juga syirik menggugurkan amalan-amalan pelakunya, wa afsadaha, dan juga merusaknya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu man yushrik billah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah. Siapa yang menyekutukan Allah? Siapa yang melakukan syirik? Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, sehingga orang-orang zalim tersebut dia tidak memiliki penolong sama sekali. Antum perhatikan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi dia surga. Kalau seseorang yang musyrik diharamkan masuk surga, mafhum mukhalafahnya apa? Dia tempatnya di neraka, karena kalau tidak di surga ya di neraka. Ini dalil menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang melakukan kesyirikan terancam dengan neraka. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau. Lain asyrakta, kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu gagal, amalanmu akan batal, amalanmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk bagian dari orang-orang yang khasirin, yaitu orang-orang yang merugi. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya kalau seandainya engkau, ini khitab ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya kalau seandainya engkau ya Muhammad, lain asyrakta, kalau seandainya engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, dan tidak mungkin Rasul melakukan kesyirikan, tidak mungkin. Namun kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka amalanmu bisa gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan digolongkan termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala jalla wa ala, dan juga jalla wa ala mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, ya, niscaya akan gugurlah
segala sesuatu yang dulu mereka kerjakan batal, terhapus. Mau dia para nabi, mau dia para rasul, kalau seandainya mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, niscaya gugurlah amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Ini ayat juga sama seperti ayat sebelumnya, menunjukkan syirik menyebabkan gugurnya seluruh amalan yang dia kerjakan. Namun kalau syiriknya syirik kecil yang gugur hanya amalan yang dia lakukan tadi saja seperti riya. Namun kalau syirik besar dia akan menggugurkan seluruh amalan yang ada. Wa qala jalla wa ala, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang ucapan Luqman kepada putranya pada saat Luqman menasihati putranya, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Ya ikhwan, hadis kursi yang rajih terkait dengan hadis kursi, alfadhuhu wa ma'anihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang lebih rajih. Ya. Dibandingkan pendapat sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan yang namanya hadis kursi itu maruya anillahi subhanahu wa ta'ala maknahu, ya, sesuatu yang diriwayatkan dari Allah secara makna, adapun lafadznya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang seperti ini, pendapat yang kalau kita lihat ini lemah, ya. Warrajih insyaallah taala, pendapat yang mengatakan bahwasannya hadis kursi itu lafaz dan maknanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, disebutkan oleh beliau dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, difahami insyaallah ya. Jadi hadis kursi itu lafaz dan maknanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau masih dikatakan lafadznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah Azza wa Jalla, nanti terkesan gimana gitu loh. Agak mengesankan, nanti khawatir mengantarkan kepada penolakan terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran maknanya dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan lafadz dari Jibril atau dari Nabi SAW, seperti itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis kursi, ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Azza wa Jalla, ana agna syuraka ani syirki, aku zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak butuh dari sekian banyak sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang pada amalan tersebut dia menyekutukanku bersama orang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya tersebut. Hadis rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abdullah ibni itu hadis riwayat Muslim yang kita baca tadi ya. Warawa al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibni Mas'ud. Juga Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang tadi sudah kita baca ya. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyudz dzanbi a'dzam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyudz dzanbi a'dzam, dosa apa yang paling besar indallah, di sisi Allah? Qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar, kata Nabi SAW,
engkau membuat tandingan bagi Allah. Niddan itu artinya tandingan. Dosa yang paling besar kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan. Engkau membuat tandingan. Ya, membuat tandingan untuk Allah Azza wa Jalla, wa huwa khalaqaka. Dalam keadaan, dalam kondisi Allah yang menciptakan engkau. Aneh loh. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita. Allah yang memberi kita rezeki. Allah yang menganugerahkan segala kebutuhan kita di dunia ini. Namun kita buat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam bentuk peribadatan. Ada makhluk yang kita persembahkan ibadah kita kepadanya. Separuh kepadanya, separuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian itu dosa besar. Ya, tatkala seseorang dia tahu yang menciptakan dirinya adalah Allah Azza wa Jalla, yang memberi dia rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, namun dia malah minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata penulis buku ini, wa yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa syirka liyahdzarahu wa yajtanibahu. Maka wajib bagi setiap muslim agar dia mengenal kesyirikan, liyahdzarahu, untuk dia waspadai, wa yajtanibahu, dan dia jauhi, li'alla yaqa'a fihi, supaya apa? Supaya dia jangan sampai terjatuh pada kesyirikan tersebut. Ini dikatakan oleh oleh penulis buku ini, wajib bagi setiap muslim untuk mengenal kesyirikan. Apa tujuan kita mengenal syirik? Liyahdzarahu wa yajtanibahu, supaya waspada terhadap syirik tadi dan juga supaya dia jauhi. Li'alla yaqa' fihi, supaya jangan sampai dia terjatuh padanya tadi. Sebagaimana kata seorang penyair, apa kata seorang penyair? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqi. Wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fi. Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fihi. Kata seorang penyair, aku mengenali keburukan bukan untuk melakukan keburukan tadi, namun untuk waspada, jaga-jaga. Karena siapa yang tidak tahu mana baik mana buruk, dia khawatir akan terjatuh pada keburukan tadi. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, yushiku antan qadha ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hampir saja ikatan Islam itu terlepas seutas demi seutas kalau sampai muncul di tengah-tengah umat Islam ini orang yang tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah. Ya. Sehingga bagi kita semua untuk tahu tentang bahaya-bahaya syirik, tujuannya untuk kita hindari, jangan sampai kita terjatuh pada perkara kesyirikan. Lihat ya ikhwan, ada faedah di sini disebutkan. Walihadza khafa Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam minasyirki. Oleh karena inilah Khalilur Rahman, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau khawatir dari kesyirikan. Beliau takut terhadap kesyirikan. Faqal, sampai-sampai beliau mengatakan, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Beliau minta jauhkan agar beliau berada di satu sisi dan kesyirikan berada di sisi yang lain. Itu maknanya kata para ulama. Ya, beliau meminta kepada Allah agar beliau berada fi janibin wa syirku fi janibin akhar. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan, anna min asbabi khaufihi wuqu'a katsirin minan nas fi ibadatiha. Beliau menyebutkan bahwasannya di antara sebab khawatirnya beliau, sebab takutnya beliau itu karena
banyaknya terjatuh kebanyakan umat manusia di dalam peribadatan kepada berhala. Ya. Jadi beliau takut. Kenapa beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla jangan sampai beliau menyembah berhala. Kenapa? Karena beliau khawatir dan sudah terbukti banyak dari umat manusia terjatuh pada peribadatan terhadap berhala. Gimana ayat tersebut? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna katsira. Ya. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut ya banyak menyesatkan manusia, ya. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagian para ulama salaf sampai-sampai mereka mengatakan man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Ya, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim alaihissalam? Emang ada yang kita merasa aman dari kesyirikan? Tidak ada. Ya, Nabiullah Ibrahim saja, ya, khawatir kalau beliau dan anak keturunannya jatuh pada kesyirikan, apalagi kalau kita ini tadi, ya, sangat-sangat mengkhawatirkan kalau kita jatuh pada kesyirikan. Kemudian kata penulis buku ini, faqal rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka berhala-berhala tersebut adlalna katsiran minan nas, banyak menyesatkan umat manusia. Ya. Wa hakadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa khairu khalqillah. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang paling afdal. Beliau adalah rasul yang paling afdal. Beliau adalah manusia yang paling afdal. Ya, wa khatamul anbiya, beliau juga penutup para nabi. Wa khalilu rabbil alamin, dan juga beliau adalah khalil rabbil alamin, kekasih Allah Azza wa Jalla. Kana yasta'idzu billahi minasyirki, dulu beliau berlindung kepada Allah dari kesyirikan, wa yakhafu ala nafsihi minhu, dan beliau juga khawatir, ya, kesyirikan tersebut menimpa diri beliau. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ikhwan, ya. Karena syirik ini bahayanya besar sekali. Makanya di zaman sekarang kadang sebagian orang, ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita yang sudah pengajian ini menganggap pelajaran tauhid ini pelajaran yang sudah biasa, gampang gitu loh, bukan perkara-perkara yang penting gitu loh. Dianggap perkara sepele. Semua orang menganggap perkara tauhid ini perkara gampang. Siapa yang bisa menjamin ana, antum tidak terjatuh pada kesyirikan? Kadang kita jatuh pada riya, kadang kita jatuh pada sum'ah, kadang kita jatuh iradatul amal min ajli dunya. Ya ikhwan, ya, antum yang ikut Zoom malam hari ini, ya, yang mungkin juga ada akhwat, ummahat, baik yang via Zoom. Kita ini ada 3 HP di depan kita ini, dan juga ada orang juga, ya. Jadi ini pelajarannya sebenarnya tuh Zoom, Telegram, dan juga offline, ya. Semua yang ada di sini, baik yang ada di ruangan ini santri, atau yang santri online, atau yang antum yang Zoom, ada satu poin dulu Syekhuna Yasin rahimahullah taala, Abdul Abbas Yasin Al-Adani punya buku, ya. Isi buku beliau itu Zammur Riya, tercelanya riya. Beliau membahas di buku tersebut rincian terkait dengan riya. Dan di antara yang dibahas beliau adalah pembahasan iradatul amal min ajli dunia. Orang beramal karena dunia. Bab iradatul amal min ajli dunia sebenarnya juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kitab Tauhid. Kalau dicermati ya ikhwan, bab iradatul amal min ajli dunia, wallahi ana katakan,
kadang membuat kita ini yang mengajar berdakwah ini tadi gemetaran. Di situ dibahas, antum baca lihat Fathul Majid atau Taisir Al-Aziz Al-Hamid pada penjelasan para ulama terkait dengan bab iradatul amal min ajli dunia. Orang beramal karena dunia. Betapa banyak mungkin kita pribadi, kita beramal karena dunia. Kita sedekah, tapi niat kita beramal sedekah tadi bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena supaya harta kita, rezeki kita lancar. Jadi dia menjadikan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, keutamaan sedekah tersebut adalah tujuan utamanya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa saja kita yang para dai, para duat yang berdakwah, antum-antum yang mungkin ini ada ustadz-ustadz juga. Subhanallah. Ya. Antum yang juga ana dan antum, semuanya kita. Wa akhwat, yang mungkin antum mudarrisa, antunna. Wa ikhwan, antum juga mudarrisun. Baik yang streamingnya di via Telegram juga sama. Kadang bisa jadi kita beramal ini tadi, mengajar ini tadi min ajli dunia. Tujuan utama kita dunia. Kita ngajar di suatu pondok pesantren, tujuan utama kita karena gaji. Kita dakwah karena bayaran. Bisa jadi seperti itu. Perkara yang berat. Ya. Ketika seseorang beramal, amal kebaikan yang dicari dia dunia. Berat sekali. Kalau antum menganggap ringan, tauhid itu gampang. Ana katakan ya, wallahi, bukan ana ngomong ini nakut-nakuti. Kalau bahas bab iradatul amal min ajli dunya buat kita ketakutan. Ada nggak bukunya di sini? Zammur Riya. Pernah lihat antum? Kayaknya ada. Zammur Riya. Bukunya tipis. Ada nggak? Ya, antum bisa baca bukunya Syekhuna Yasin Abdul Abbas Al-Adani rahimahullah terkait dengan Zammur Riya. Nah, di situ dibahas iradatul amal min ajli dunia. Sebenarnya ini bab disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya ikhwan, kalau kita bahas bab ini tadi luar biasa. Ya. Luar biasa, menusuk sekali pada kita para mudarrisun, para duat, ya. Yang kadang bisa jadi kita berdakwah, bisa jadi kita mengajar karena kita ingin kemasyhuran, ya, bukan yang kita inginkan adalah lillahi ta'ala. Bisa jadi karena kita ingin masyhur, tenar, terkenal. Bisa jadi juga karena kita ingin dunia yang kita cari, ya, atau yang semisalnya. Antum lihat hadis Nabi SAW menyebutkan awal man tusa'ar bihimun nar salasa. Putus zoomnya. Oh ya, nyambung lagi. Ada 3 golongan, ya, yang dinyalakan api neraka untuk mereka tersebut. Nah, itu golongan mereka semua orang yang beramal untuk mencari dunia. 3 golongan tersebut. Orang yang berinfak, yang dia inginkan apa? Pujian supaya dia dikatakan orang yang dermawan. Ya. Golongan yang berikutnya orang yang berjihad, yang dia ingin dapatkan apa? Dia supaya dikata sebagai orang yang batol atau pemberani lah ya, pahlawan ya. Nah, di antaranya apa? Pengajar, mudarris, ya. Pengajar tatkala yang dia inginkan adalah supaya dikatakan seorang alim, supaya dikatakan seorang yang berilmu, atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala al-shawab. Mungkin ada pertanyaan di antara antum semua, ya. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Tadi gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Cukup dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan difahami.
untuk malam besok libur dulu, malam Sabtu libur. Nanti dilihat di malam Ahad ya, lihat malam Ahad kita informasikan lagi. Yang jelasnya malam Jumat, malam Sabtu libur dulu. Naktafi bihadzal qadar subhanahu.